Sorry. Bentar aja. Oke. Jadi saya jelaskan bahwa ini tol khususnya untuk IKN adalah dilaksanakan pembukaan penggunaannya secara fungsional. Ya, artinya fungsional itu apa? Khusus tol IKN-nya sendiri itu tidak bayar, ngetap. Tapi dari gerbang Manggar sampai ke 1B itu 3A sampai 3A 3B. ya dari Manggar ke 3A itu ada jarak dan harus berbayar karena itu masuk tolnya Jasa Marga. Itu sudah diserahkan ke Jasa Marga, ada 16.000. Nah, khusus tol IKN-nya ke sana dari mulai masuk 3A sampai ke Simpang Ici itu tidak berbayar. Ya, jadi tapi volume kendaraan bisa dihitung. Jadi hari-hari biasa antara sekitar 1.000. Pertama sih sekitar 800-an hari pertama, hari kedua mungkin belum tersosialisasi. Tapi menjelang Hari Raya Idul Fitri itu banyak pemudik yang mengarah ke Kalimantan Selatan dan lain sebagainya keluar ke arah bandara. Sehingga volume kendaraannya semakin meningkat. Bahkan hari-hari biasa itu ada sampai 2.000-an, 2.500 ya. Nah, untuk yang ke arah IKN-nya sendiri, lonjakan penumpang itu adalah di H+1, H+2 di mana IKN menjadi tempat untuk wisata. Nah, itu bisa mencapai 5.000, 6.000, 7.000. Ya, bervariasi itu. Nah, sehingga secara total keseluruhan sekitar masa operasi periode operasi ini sekitar 23.000 sampai tanggal 23 kemarin. Nah, mungkin sampai tanggal 25-nya bisa sampai 25.000 lebih gitu. Jadi tol IKN ini mulai berfungsi dan perhitungannya seperti itu. Tidak ada kendala ya Pak? Untuk kendala sendiri memang ada sebagian tol IKN khususnya di seksi 6A itu yang belum diratakan semuanya karena kemarin masih terkendala dengan adanya masalah pergantian lahan dengan masyarakat, dan itu sedang dibahas oleh Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan ada target tertentu bahwa itu akan segera terlaksana gitu. Perbandingan dengan 2024 dengan 2025 sendiri operasi ketupat seperti apa? 25-2026 operasi ketupat memang dari sisi gangguan Kamtimas ada sedikit peningkatan, dari sisi kecelakaan ada sedikit peningkatan, tapi itu tidak berarti secara fatalitas itu ada peningkatan ya. Mungkin juga ini karena semakin lama kan jumlah kendaraan semakin banyak, kemudian fasilitasnya karena ada misalnya itu tadi kecepatan ya, kecepatan jalannya mungkin bagus misalnya ke arah Pasir, itu ada 2 kejadian di situ yang karena kecepatannya tinggi, kondisi cuaca tidak bagus, akhirnya tabrakan depan-depan antara kendaraan bermotor roda 2 dengan kendaraan mobil. Berapa persen Pak peningkatannya? Peningkatan sekitar 51%. Ya, artinya dari 19 nambah 11. Jadi 30 gitu. Selama dibuka secara fungsional ada kejadian menonjol nggak gitu seperti kecelakaan lalu lintas atau muncul? Untuk kejadian menonjol sendiri di tol IKN tidak ada ya. Jadi selama dibuka belum ada kejadian yang menonjol. Pak, tadi katakan penilangan. Apakah penilangan itu juga menggunakan ettle handler atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kan gini, penilangan yang tadi dicantumkan di situ adalah penilangan menggunakan ettle. Artinya yang dilakukan penilangan ettle ini sebenarnya pada saat operasi itu kita upayakan seminimal mungkin melaksanakan penilangan. Tapi bagaimanapun juga adanya pelanggaran, apalagi yang statis, itu tercapture semua. Jadi angka itu angka capture sebenarnya, bukan angka yang tervalidasi dan terbayar kepada negara, bukan. Itu tercapture aja ada pelanggaran melaksanakan penilangan. Ya, jadi bukan berarti karena apa? Karena secara otomatis kalau ada pelanggaran itu akan tercapture oleh ettle statis. Nah, handheld sendiri dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kategori sangat membahayakan keselamatan. Itu dilakukan oleh selama masa operasi ya. Tapi ke depan kita akan normal ya. Selama itu berkurang. Itu selama masa operasi itu angkanya menurun karena penggunaan ettle dibatasi hanya terhadap hal yang membahayakan keselamatan. Tapi nanti setelah operasi itu akan berjalan normal ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.